selamat sore Sobat Milenial and Gen Z. Bertemu kembali bersama saya Gilang Pandutanaya. Sebelumnya kami segenap kru POV Times juga mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Seperti biasa, isu-isu menarik di hari ini ataupun beberapa hari ini menjadi poin penting untuk kita bahas bersama, dan di sore hari ini kami akan membahas bersama pemimpin redaksi IDN Times, dan yang terlebih adalah di hari ini juga merupakan ada agenda penting terkait putusan mengenai perselisihan hasil pemilihan umum Pilpres 2024. Bersama Mbak Uni Lubis. Mbak, sehat Mbak ya? Iya. Alhamdulillah. Mbak, ngelihat sidang hari ini. Oh iya, silakan Mbak. Masih suasana Lebaran, jadi atas nama IDN Times juga tadi bareng sama Gilang, kami mengucapkan minal aidin wal faizin. Pasti banyak salah-salah kata. Kosong-kosong ya? Kosong-kosong ya, dimulai dari awal. Mbak, ini kan hari ini agendanya sangat-sangat ditunggu oleh berbagai kalangan. Nah, kalau dilihat update-nya, ini ternyata MK menolak semua gugatan yang disampaikan oleh kubu 01, yakni Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, dan kubu 03, Ganjar Pranowo, Mahfud MD. Gimana Mbak ngelihat hasil yang sudah sebelumnya mereka yakin dari kubu 01 dan 02 akan mengabulkan, namun ternyata ditolak, walaupun ternyata ada juga Mbak ke beberapa hakim ya dissenting. 3 orang ya? Iya. Ya. Jadi pertama kita di IDN Times saya mengikuti secara intensif ya mengenai proses ini, dan bahkan mewawancarai pihak-pihak dari yang terkait ya. Misalnya saya di sini wawancara sama Bang Todung Mulya Lubis ya, ketua tim dari Deputi Bidang Hukum dari tim SES-nya 03 ya. Kemudian teman-teman juga ada yang wawancara. Memang semuanya, termasuk wawancara sama Titi Anggraini juga ya, pakar pemilu. Semuanya berharap banyak ya bahwa MK dengan komposisi yang sekarang ada 2 penggantian dibandingkan dengan MK yang memutuskan perkara yang 90 itu ya, putusan MK nomor 90 yang membuka peluang bagi Gibran Rakabuming Raka untuk menjadi cawapresnya Prabowo. Karena berusia di bawah 40 tahun dan pernah menjabat sebagai kepala daerah, itu ada perubahan komposisi ya. Dan kemudian MK juga sepertinya ada angin segar dari MK ketika MK membuat putusan yang dianggap progresif lah, termasuk soal MK yang baru ya, MK komposisi yang sekarang progresif soal harus dipertimbangkan soal threshold ya, batas dari perolehan suara untuk bisa menempatkan calegnya di DPR. Dan itu dimulai tahun 2029, sehingga banyak dari pakar-pakar yang berpikir bahwa ya misalnya Gibran mungkin bisa didiskualifikasi karena mestinya ketika putusan MK itu membolehkan di bawah usia 40, itu harusnya berlaku tidak serta-merta, tapi berlakunya pada saat pemilu 2029. Misalnya berikutnya. Itu salah satu yang banyak dibicarakan ya, yang diharapkan MK memutuskan bahwa Gibran tidak, tentu 03 dan 01 berharap Gibran didiskualifikasi Prabowo, apakah dia bisa dia bisa ikut pemilu lagi tapi dengan cawapres yang berbeda. Nah, itu harapannya. Jadi ada angin sepoi-sepoi yang dibawakan dari putusan MK yang dianggap progresif. Nah, terus terang kita dari point of view-nya IDN Times, karena kami ini teman-teman ini kan juga bicara dengan banyak pihak-pihak ya, pihak 02, pihak 01, pihak 03 yang nggak seoptimis itu ya. Saya melihat bahwa memang yang optimistis itu tentu 01, 03 harus optimistis. Kemudian pendukung 01 dan 03 harus optimistis. Tetapi melihat landscape politik saat ini itu yang menjadi nggak optimistis, dan akhirnya hari ini terbukti bahwa permintaan dari 01 dan 03 termasuk soal diskualifikasi
Gibran sebagai cawapres dan juga pemilihan pemilu ulang itu ditolak ya. Bahwa ada tiga hakim Mahkamah Konstitusi yang dissenting opinion, yaitu Profesor Saldi Isra, kemudian Ibu Eni ya, dan Eni juga Nurbaningsi, dan juga Profesor Arif Hidayat, yaitu tidak mengubah fakta bahwa ditolak. Artinya sebetulnya berdasarkan putusan MK hari ini itu presiden dan wakil presiden terpilih itu adalah Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka ya. Dissenting opinion ini misalnya saya mesti baca karena ini berkaitan dengan apa ya. Jadi yang menarik kan angin surga itu kan muncul ketika di awal misalnya MK mempertimbangkan amicus curiae ya, sahabat pengadilan tadi pagi. Jadi tadi pagi itu udah wah dipikirnya udah wah kayaknya oke nih, apalagi salah satu yang amicus curiae kan Ibu Megawati Soekarnoputri ya. Jadi MK mempertimbangkan amicus curiae sahabat pengadilan diajukan masyarakat, pihak luar, para pihak yang berperkara dalam PHPU Pilpres, Pileg dan Pilkada ya. Nah itu yang awalnya pagi ini tuh wah kayaknya ini bakal ada terobosan nih dari MK ya. Banyak orang kami melihat di media sosial itu suasananya wah menunggu-nunggu apakah MK akan diharapkan akan memberikan putusan yang ya seperti yang diharapkan oleh 01 dan 03 ya. Tapi kemudian ketika masuk MK mengatakan misalnya soal pembagian uang ya, ada video yang viral Gus Miftah kan bagi-bagi uang. MK itu mengatakan bahwa sudah ditindaklanjuti oleh Bawaslu ya. Gus Miftah tidak dapat diproses karena bukan subjek hukum kampanye sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pemilu, tidak termasuk kegiatan kampanye dan Gus Miftah bukan merupakan tim kampanye paslon nomor 2. Saya rasa hal-hal seperti ini yang menjadi alasan mengapa tim tim lawyernya 02 itu optimis bahwa MK akan menolak. Ya itu kan sebuah strategi ya. Jadi yang bagi-bagi duit itu ya bukan bagian dari tim kampanye, karena kalau yang bagi-bagi duit adalah bagian tim kampanye, ya itu pasti akan kena. Nah jadi ini menurut saya ini sebuah strategi yang terstruktur, sistematis dan TSM itu apa ya, yang masif ya. Kemudian soal pembagian bansos juga nggak dianggap menjadi masalah ya. Lalu pengangkatan PJ gubernur, artinya pelibatan ASN ya. Dalam memenangkan pasangan 02 itu juga oleh MK tidak dianggap bermasalah karena pengangkatan PJ itu seperti yang dibahas oleh Dirty Food ya, film dokumenter itu untuk 20 provinsi itu sudah sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Nah mulai di sini saya ngelihat masyarakat dan kita kemudian memberitakan ya, saya rasa dari tadi pagi sampai siang dan bahkan sekarang bahwa itu wah ini kayaknya putusannya itu ditolak nih ya. Kejutannya itu adalah kejutannya itu adalah soal dissenting opinion. Nah, jadi ya nggak mengagetkan. Sulit membayangkan bahwa memang semuanya sulit membayangkan bahwa MK akan mendiskualifikasi pencalonan Gibran karena majelis ini juga meskipun beda orang ya, yang keluar kan adalah Anwar Usman yang tidak ikut. Kemudian ada 2 orang lagi, tapi basically ini mayoritas isinya adalah orang-orang yang membuat putusan nomor 90 yang meloloskan Gibran menjadi cawapres. Jadi sudah sejak awal ya otomatis akan sulit kemungkinannya kalau dikabulkan. Orang yang rasional, orang rasional menganggap ya masih berharap. Tapi tadi saya katakan ya 01, 03 dan semua pendukungnya dan orang-orang yang pro demokrasi ya yang menganggap bahwa dan bahkan kan sebetulnya memang sudah disampaikan oleh MK ya yang waktu itu diketuai oleh Profesor Jimli Asidiki bahwa putusan 90 itu cacat ya, tapi tidak melanggar hukum, tapi cacat etika, ya. Ya tapi itu nggak melanggar hukum, gitu ya. Jadi patokannya itu. Jadi bahkan yang soal etika aja tidak menjadi pertimbangan bagi MK untuk kemudian menerima permohonan dari 03, 01. Jadi sulit untuk membayangkan bahwa permintaan itu dipenuhi dengan melihat
landscape yang terjadi, dan itu disadari kita bicarakan di editorial IDN Times bahwa ya suasana kebatinannya memang sulit membayangkan itu akan dikabulkan. Tapi dari Wakil Ketua Saldi Isra sendiri, dia bilang kalau sebagian penjabat kepala daerah ini nggak netral, Mbak. Nah, sedangkan ya itu kan yang bagian dari dissenting opinion-nya ya. Mungkin betul. kita mesti baca secara seksama apa yang disampaikan oleh Profesor Saldi Isra. Ya. Jadi misalnya ada kasus, misalnya ada yang dia sampaikan bahwa pemilu Orde Baru itu juga nggak bermasalah secara hukum, tapi kita tahu bahwa kekuasaan dan aparat pada saat itu berpihak kepada satu calon, mungkin pada saat itu kepada Golkar ya, enggak. Jadi makanya Golkar menang terus dan sebagainya di era Soeharto ya. Jadi itu yang kira-kira antara lain yang analogi yang dibuat oleh Profesor Saldi Isra dengan pemilu ini. Jadi ada level of playing field yang berbeda antara 01 dengan 03 dan 03 dengan 02 yang notabene bapaknya masih presiden. Kan itu. Jadi itu sah tapi sulit untuk mengatakan bahwa tidak ada keberpihakan. Nah ini kan kira-kira yang dicoba disampaikan oleh Profesor Saldi Isra gitu. Walaupun dari tim hukum yang lainnya, maksud saya dari MK lainnya ada yang bilang kalau tim Anies tuh nggak bisa ngebuktiin dugaan pelanggaran yang dikampanyekan sama Prabowo juga kan? Ya jadi ya gini kan, karena misalnya Pak Jokowi misalnya sebagai bapaknya Gibran, dia sempat 1 minggu muter-muter di kota-kota di Jawa Tengah. Kemudian bagi-bagi bansos. Tapi Pak Jokowi tidak menjadi bagian dari TKN. Nah sama seperti analoginya mungkin yang tadi yang Gus Miftah itu. Dia nggak jadi bagian dari TKN, dia bagi-bagi duit jelas-jelas, tapi karena itu nggak bisa jadi sudah ditangani oleh Bawaslu misalnya ya. Ada kalimatnya Profesor Saldi Isra yang mengatakan MK nggak boleh jadi keranjang sampah dari hal-hal yang harusnya dikerjakan oleh DPR. Artinya ya sebenarnya ada ngelesnya juga ini MK, karena sebetulnya kan gini, ya kalau misalnya nggak mungkin DPR membereskan soal ini, DPR sampai pada saat itu sebetulnya kan dikuasain oleh koalisi yang mendukung Presiden Jokowi gitu ya. Jadi sulit sulit untuk membayangkan bisa mempercayai DPR meskipun pada saat itu ya maksudnya PDIP sama PKB sama Nasdem udah di luar karena udah mendukung 03 dan 01, tapi sulit membayangkan bahwa DPR politisi-politisi itu akan bisa diharapkan. Nah sekarang semua orang nggak bisa berharap dari DPR, politisi, semua orang berharap dari MK. Nah ternyata MK-nya seperti ini. Kita tadi membayangkan ya, terus terang semalam dapat informasi misalnya komposisi 4-4 misalnya ya. Jadi kuncinya adalah di Pak Soehartoyo dan ketua, dan Pak Soehartoyo ini kan yang dissenting opinion untuk putusan nomor 90. Jadi kita berharap banget nih sama Pak Soehartoyo, tapi kan ternyata enggak. Gitu. Jadi ya memang inilah situasinya. Jadi kalau memang kita melihat bahwa apa yang MK itu adalah putusan yang perlu dipatuhi karena itu adalah lembaga yang memang paling berhak untuk memutuskan sengketa pemilu, dan saya menganggap kami di POV Times dan juga editorial tuh melihat putusan MK ini mungkin akan membuat pengajuan hak angket makin berat ya. Karena yang terjadi kemudian sesudah ini adalah ya bargaining. Jadi misalnya ada partai-partai karena Pak Prabowo ingin supaya dia didukung lebih dari 50% pada saat dia menjabat dan dilantik tanggal 20 Oktober, maka dia tentu harus berkomunikasi dengan PKB, Nasdem, dengan PDIP, apakah mereka mau bergabung, kemudian PKS juga. Ini yang akan terjadi makin kencang sesudah putusan MK ini adalah bargaining untuk sesudah 20 Oktober ketika Presiden dan Wapres dilantik, dan sebagai Presiden Pak Prabowo punya kepentingan untuk memastikan bahwa di DPR dia langsung didukung oleh mayoritas
sehingga semua program-program yang membutuhkan dukungan di DPR dan dana yang besar seperti makan siang gratis, pembelian alutsista yang gede itu langsung didukung, nggak nunggu 2025 gitu loh. Nah, berarti kedepannya nih Mbak, terakhir bakal seperti apa? Apakah tadi yang disampaikan Mbak Uni akan merangkul nih jajaran-jajaran kayak Jokowi sebelumnya di 2019 yang akhirnya mengajak Prabowo kan gabung di kabinetnya? Apakah hal ini sama dilakukan Prabowo? Kalau waktu itu Jokowi baru merangkul di periode kedua, ya sesudah Pilpres 2019 dia merangkul Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno untuk masuk ya. Tetapi saya rasa Pak Prabowo ini beda ya. Pak Prabowo ini punya program yang gede yang harus langsung butuh dukungan. Jadi Pak Prabowo sudah kelihatan. Dia sudah datang ke Nasdem kan, Nasdem Tower untuk mencoba ketemu Bang Surya Paloh. Kemudian tentu PDIP penting ya. Apakah Bu Mega masih seperti Bu Mega yang sebelumnya yang sebetulnya secara politis tidak punya masalah dengan Pak Prabowo, toh pernah jadi cawapresnya juga, atau Bu Mega sekarang udah punya reserve karena menganggap ya Prabowo sih kenapa juga kok milih Gibran, karena kan problemnya dari PDIP dan Bu Mega kalau kita lihat sebenarnya selama ini kesannya hanya kepada Pak Jokowi, ya kan, dan seolah-olah tidak kepada Pak Prabowo. Itu juga mungkin mesti kita lihat dari apakah Bu Mega mau bertemu dengan Prabowo. Kita baca bahwa akan didahului oleh Puan Maharani misalnya ya. Itu yang akan kita lihat. PKS sudah lama bekerja sama dengan Prabowo, jadi ada potensi besar buat PKS, Nasdem dan PKB misalnya untuk bergabung dengan koalisi Prabowo melihat track record ya, tapi kita nggak tahu apakah tiba-tiba Caimin merasa bahwa saya nggak mau mengkhianati pemilih saya dengan bergabung dengan Pak Prabowo ya kita lihat apakah Caimin akan bisa istiqomah seperti itu. Ya, berarti belum tahu ada oposisi atau enggak nih Mbak? Nah iya, belum tahu apakah ada oposisi atau tidak gitu, karena kebanyakan partai politik kita pragmatis. Politisi kita sangat pragmatis, bergabung dengan kekuasaan itu lebih nyaman. Tapi hanya PDIP dan PKS yang punya pengalaman menjadi oposisi. Ya. Mbak Uni, makasih banyak untuk sore hari ini. Nah, Sobat Milenial and Gen Z, kalau kalian pengen tahu informasi ataupun isu-isu terbaru mengenai dunia perpolitikan, nah langsung dari pemimpin redaksi IDN Times, saksikan terus hanya di POV Times. Saya Gilang Pandu, beserta Pemret IDN Times pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Sampai jumpa.